Selamat pagi kawan-kawan, dalam rangka menyambut Hari Tani Nasional yang jatuh pada tanggal 24 September. Sebagaimana keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 169 tahun 1963, di mana Hari Tani Nasional diambil dari tanggal ditetapkannya Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria 1960. Kami bermaksud menyambut Hari Tani Nasional tersebut dengan membuat resensi buku tentang petani, yaitu buku Petani dan Seni Bertani, Maklumat Cayanovian. Resensi Petani dan Seni Bertani, Maklumat Cayanovian. Buku Petani dan Seni Bertani, Maklumat Cayanovian, karya Jan Douwe van der Vlot, merupakan buku kedua dalam seri kajian petani dan perubahan agraria yang diterbitkan oleh Initiative in Critical Agrarian Studies, ICAS. Buku ini adalah terjemahan dari edisi aslinya yang berjudul Passion and the Arts of Farming, a Cayanovian Manifesto, yang terbit pada 2013. ICAS sendiri adalah sebuah komunitas global yang terdiri dari para akademisi, praktisi pembangunan, dan aktivis yang memiliki kesamaan pandangan dan bekerja pada isu-isu agraria. Seri buku ini bertujuan untuk menjadi buku kecil debat teoritis tentang isu besar. Buku ini membahas posisi pertanian petani dalam konteks yang lebih luas, termasuk hubungannya dengan relasi desa-kota, migrasi, dan relasi antara petani dengan negara. Van der Vlot adalah seorang profesor sosiologi pedesaan di Wageningen University Belanda dan di China Agricultural University Beijing. Buku ini menegaskan kembali arti penting dan relasi analisis politik ekonomi agraria. Ini adalah kelanjutan dari buku pertama dalam seri yang sama, Dinamika Kelas dalam Perubahan Agraria, karya Henry Bernstein. Keduanya, Van der Vlot dan Bernstein, membawa perspektif yang saling berhubungan dan merupakan perwujudan kontemporer dari perdebatan klasik mengenai masalah agraria antara Lenin dan Chayanov. Buku ini terbagi ke dalam beberapa bab yang secara rinci membahas berbagai aspek teori Chayanovian dan relevansinya. Bab pertama, Petani dan Transformasi Sosial, membahas relevansi politik dari teori petani, pertanian petani dan kapitalisme, dan mengapa Chayanov dianggap jenius. Bab selanjutnya, dua keseimbangan utama temuan Chayanov, membahas konsep-konsep inti seperti keseimbangan tenaga kerja konsumsi dan keseimbangan antara manfaat dan jerih payah. Bab ketiga mencakup keseimbangan-keseimbangan lain, termasuk keseimbangan antara manusia dan alam, produksi dan reproduksi, dan otonomi dan ketergantungan. Buku ini diterbitkan oleh Insis Press bekerja sama dengan ICCO, Intercruz Organization for Development Cooperation, dan ISS, Institute of Social Studies, dan ICAS. Diterjemahkan oleh Ciptaningrat Larastiti dengan penyunting ahli Ben White dan Laksmi A. Savitri. Secara keseluruhan, buku ini merupakan kontribusi penting dalam kajian agraria kritis dan ditujukan bagi berbagai kalangan, mulai dari akademisi, pelajar, peneliti, hingga aktivis gerakan sosial dan praktisi kebijakan. Dengan fokus pada pemahaman dinamika perubahan agraria di era globalisasi neoliberal, buku ini berupaya memberikan pemikiran kritis dan mendorong produksi pengetahuan yang relevan secara sosial. Maklumat Cayanovian, bab 1. Dulu di Rusia sana, sebuah polemik panas. Bayangkan, di awal abad ke-20, Rusia adalah negara yang didominasi oleh pertanian. Petani jumlahnya jauh lebih banyak dari pekerja pabrik. Di tengah kondisi ini, muncul dua pandangan yang bertolak belakang tentang masa depan masyarakat. Di satu sisi, ada Vladimir Lenin yang mewakili kaum Bolshevik dengan pemikirannya yang melihat petani sebagai kelas yang pada akhirnya akan lenyap. Dia berpendapat bahwa produksi pertanian harus diubah menjadi bentuk yang lebih unggul, seperti pertanian kolektif yang diatur oleh negara.
Di sisi lain, ada Alexander Chayanov yang mewakili pemikiran Narodniki. Ia punya pandangan yang berbeda, bahkan bisa dibilang menantang pemikiran Lenin. Chayanov meyakini bahwa unit produksi petani itu unik. Mereka tidak diatur oleh logika kapitalisme yang murni mencari keuntungan. Alih-alih, petani beroperasi berdasarkan keseimbangan antara tenaga kerja dan konsumsi. Ini artinya, mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka, bukan semata-mata untuk mengakumulasi modal seperti perusahaan kapitalis. Keseimbangan ini membuat petani bisa bertahan, bahkan di kondisi yang membuat pertanian kapitalis bangkrut. Mereka bisa menjual hasil panen dengan harga lebih rendah dan tetap bertahan tahun demi tahun. Polemik ini bukan sekedar debat teori di ruang-ruang akademik. Ini adalah pertarungan ideologi yang sangat penting. Apakah kaum tani akan menjadi penghambat perubahan atau justru menjadi penggerak utama transformasi di pedesaan? Pertanyaan ini tidak hanya relevan di Rusia, tapi juga menyebar ke berbagai belahan dunia, dari Meksiko, Tiongkok, hingga Kuba dan Vietnam. Di sana, perdebatan ini seringkali berujung pada pertanyaan praktis. Bagaimana sebaiknya reforma agraria dilakukan? Petani bukan hanya soal cangkul, tapi soal seni bertani. Salah satu inti pemikiran Chayanov yang paling menarik adalah konsep seni bertani. Ini bukanlah seni lukis atau seni patung, melainkan keterampilan petani dalam mengkoordinasikan berbagai keseimbangan yang ada di dalam unit usaha petani mereka. Bayangkan sebuah keluarga petani, mereka harus menyeimbangkan berbagai hal, jumlah lahan, ketersediaan ternak, jumlah anggota keluarga yang bekerja, hingga tabungan dan investasi. Seni bertani ini adalah cara mereka mengelola semua elemen tersebut agar menjadi kesatuan yang bekerja dengan baik. Konsep ini menunjukkan bahwa pertanian petani itu bukan hal yang kaku atau statis, melainkan dinamis. Petani tidak hanya bekerja, mereka juga harus menyesuaikan diri. Bahkan, pertalutan antara keseimbangan-keseimbangan ini membuat usaha petani terhubung sekaligus menjauh dari lingkungan ekonomi politik yang lebih besar. Ini juga yang membuat pertanian petani punya daya tahan luar biasa dan bisa menjadi semacam piranti anti pasar. Mereka bisa menjauhkan diri dari pasar kapanpun diperlukan untuk melindungi unit produksi keluarga dan komunitas mereka. Jadi, pertanian petani bukan sekedar aktivitas ekonomi, melainkan juga ruang perlawanan, tempat di mana mereka bisa menciptakan alternatif terhadap tatanan kapitalis. Relevansi abadi pemikiran Chayanov. Meskipun polemik ini sudah berlangsung berpuluh tahun, bab 1 buku ini meyakinkan kita bahwa pemikiran Chayanov masih sangat relevan hingga sekarang. Kenapa? Karena di seluruh dunia kita menyaksikan proses pembentukan kembali kaum tani. Jumlah pemilik lahan skala kecil di berbagai negara terus meningkat. Selain itu, pertanian petani juga menawarkan jawaban penting atas tantangan-tantangan modern seperti kerawanan pangan dan krisis ekonomi. Mereka memiliki cara produksi yang lebih tangguh dalam menghadapi guncangan dan bisa memberikan ketahanan pangan jangka panjang. Bab ini berargumentasi bahwa tidak mungkin krisis ekonomi kapitalisme saat ini bisa diatasi tanpa respon yang memadai dari sektor pedesaan, yang sebagian besar dihuni oleh kaum miskin. Dengan demikian, bab ini bukan hanya mengajak kita melihat ke belakang, tapi juga mendorong kita untuk melihat ke depan. Ini adalah ajakan untuk memahami bahwa petani bukanlah sisa-sisa masa lalu yang usang, melainkan aktor-aktor yang sangat vital dalam transformasi sosial.